kasus korupsi di MBG. Menurut Pak Mahfud, seberapa jauh kejaksaan harus menyidik ini sampai tuntas? Apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini, itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah katakan kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Banyak proyek-proyek itu yang dikerjakan oleh yayasan yang berafiliasi dengan 3 orang ini. Buat yayasan ini, ngadakan ini, dan seterusnya. Nah itu jahat betul, menurut saya harus hukum mati. Dan Esjang itu kemungkinannya dia yang mengungkap ini, mendorong, tapi kemungkinan kedua dia dapat itu. Banyak orang dikagetkan dengan jam 10, jam 11 tadi ada pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian. Saya sudah menduga. Komisi Reformasi Polri itu hanya lip service. Senang bisa menyapa dan bertemu kembali dengan Anda di podcast Terus Terang. Di forum podcast ini saya selalu berusaha untuk berbicara jujur, terbuka, apa adanya. Pokoknya yang jenis-jenis terus terang itu saya usahakan muncul di sini. Sekaligus ini dimaksudkan untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillah. Yuk, simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahamannya secara utuh. Baik, mari kita mulai sekarang. Pertanyaan apa saja yang sudah masuk? Ya, hot ini Pak Mahfud. Saya langsung tanyakan Pak. Ini kasus korupsi di MBG, ya program MBG ini Pak menjadi isu yang paling ramai dan paling banyak dibahas oleh publik. Setelah 3 pucuk pimpinan, ya kepala dan 2 wakil kepala BGN itu ditangkap dan sekarang jadi tersangka. Lalu kemudian penggantinya Nani SD yang dilantik oleh Presiden kemarin. Tapi kemudian juga muncul semacam desakan untuk mempertanyakan Bu Nani SD yang ini karena dia adalah wakil kepala gitu ya. Dengan besarnya korupsi yang ada, orang yang mengatakan kenapa dia tidak ikutan diperiksa. Itu satu Pak. Yang kedua juga wakil kepala yang sekarang sudah menjadi mantan Pak Sony Sanjaya itu mengirim surat terbuka kepada Bu Nani. Terima kasih atas hadiah yang Anda berikan lah kira-kira gitu. Sehingga orang jadi berpikiran diduga bahwa Bu Nani lah yang dalam tanda petik menjebloskan 3 pucuk pimpinan itu. Nah, pertanyaan saya Pak, dengan dia ditangkap 3 pucuk pimpinan BGN yang ditangkap itu dan programnya yang besar 335 triliun, menurut Pak Mahfud seberapa jauh kejaksaan harus menyidik ini sampai tuntas? Ya kalau secara hukum sih harus disidik sampai tuntas. Itu secara hukum. Standar lah ya. Hukum apapun mengatakan itu harus diungkap sampai ke akar-akarnya gitu. Jangan pilih-pilih ini saja, yang ini tidak gitu. Itu aturannya. Tapi tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu. Mungkin satu dugaannya belum terlalu kuat. Mungkin. Sehingga ini dulu yang kuat-kuat dulu. Atau mungkin ada faktor lain yang mungkin tidak kita ketahui, titipan atau apa kan bisa saja ditunda dulu dan seterusnya. Kan hukum di Indonesia sekarang kan tebang pilih kayak gitu masih terasa ya. Mestinya kan dijelaskan juga oleh kejaksaan kenapa Bu Nani tidak diperiksa. Nah, itu kan. Mungkin jawabannya tidak selalu jelek bagi Bu Nani, ya kan? Oh, dia kan baru. Ya kan? Kan dia kan baru di situ. Dia justru sesudah ada di situ jadi terungkap, itu bisa begitu. Tapi bisa juga ya dia ikut di situ. Gitu cuma ada yang menyelamatkan dan sebagainya. Itu ya menurut saya Kejaksaan Agung punya tanggung jawab itu ya untuk mengungkap itu. Karena ini jaringannya kan banyak sekali. Ya. Jaringannya banyak sekali dan sekali lagi saya tegaskan benar apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah katakan kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Pengelolaan awut-awutan sejak awal beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya. Semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Bahasa lebih tepatnya ugal-ugalan ya? Ugal-ugalan. Kan sejak awal tahun kita sudah bicara berkali-kali, hampir setiap saat di meja ini itu bagus. MBG itu bagus, rakyat senang. Yang tidak pernah makan telur, iya, bagus. Tetapi korupsinya lebih besar daripada biayanya. Sehingga sejak awal kita katakan, ayo Pak Prabowo teruskan tuh MBG bagus program Anda. Tapi ubah dong tata kelolanya. Di situ cara-cara koruptif itu sudah dilakukan sejak awal. Dan itu kalau orang ngamati korupsi, sudah tahu itu ada korupsinya. Bahkan saya ingat Mahfud mengatakan, sedikit saja perubahan politik, maka akan terjadi korupsi nasional nih. Iya. Akan muncul semua kasus-kasus itu, kan kira-kira gitu. Betul. Nah, itu yang sekarang terbukti. Mudah-mudahan kita semua belajar lah. Bahwa masyarakat itu sekarang sudah pinter, sudah tahu, bisa menduga apa yang terjadi di belakang manuver, siapa yang berlindung kepada siapa yang melindungi siapa kan. Rakyat sudah membaca, rakyat sudah pintar-pintar ya sekarang ini. Orang kelas-kelas menengah ke atas itu kan sekarang udah tahu apa yang terjadi. Masa itu dibiarkan sampai terjadi. Nah menarik juga ya, ini katanya siapa tuh Sony Sonjaya, wakil kepala BGN, mantan. Sony Sonjaya yang bilang
saya bersumpah tidak menjual satu sepeser pun. titik pun Betul. MBG. Kalau tidak percaya letakkan 30 Al-Quran di kepala saya. Kenapa perlu 30 Al-Quran? Mungkin tidak tahu dia kalau Al-Quran itu 30 juz. 30 Cukup satu Al-Quran bukan 30 juz yang ditaruh. Mestinya bilang 30 juz penuh di saya bilang 30. Saking semangatnya Pak, mengatakan tidak terlibat. Saking semangatnya atau saking tidak tahu. Mengelak lalu menggunakan tema agama yang dia tidak pahami. Bahwa Al-Quran itu 30 juz, bung. Bukan 30 biji. Gitu loh. Nah tapi begini. Dia menyatakan diri ini ingin menjadi justice collaborator ya. Ya. Itu Mas Rizal menarik justice collaborator itu. Ya. Tetapi memang itu belum tentu bisa juga berhasil. Belum tentu berhasil. Karena begini, yang paling buruk misalnya itu bisa terjadi silent collaborator net code. Jadi yang berkolaborasi kolaborasi jaringan itu akan saling melindungi. Berkolaborasi untuk memojokkan dia. Ya, bahwa kamu bohong dan sebagainya, atau masing-masing dia menghindar gitu. Itu mungkin terjadi ya? Mungkin saja terjadi. Di polisi kan terjadi silent blue code. Kalau ini silent collaborator net code gitu. Jaringan itu bisa jadi. Yang itu kan ada DPR-nya juga, ya toh? Yep. Ada DPRD juga, ada DPRD. Ya, belum keluarga-keluarganya dan segala macam. Ada orang tuanya menteri, ada ibunya menteri, ada apa gitu kan yang sudah diungkap 26. Iya Pak, hari ini muncul 26 nama 26. yang katanya ya, beredar nggak pasti tapi katanya itu 26 nama yang sudah disebutkan oleh Pak Sony kepada penyidik yang ada di dalam HP Pak Sony, katanya Pak. Iya, dan itu kejaksaan punya tanggung jawab. Tanggung jawab. Untuk mengungkap itu. Menurut saya itu tidak benar, itu benar dan sebagainya. Nah persoalannya sekarang kan sering pengadilan itu mengisolasi masalah ke soal tertentu saja gitu. Padahal ini jaringannya banyak. Karena terjadi saling melindungi karena sama-sama takut, lalu kasusnya ditutup. Biasanya orang kuat itu, lalu udah berhenti sampai di sini aja. Jangan menjangkau kemana-mana. Kan banyak kasus yang dilokalisir lah ya. Dilokalisir. Dilokalisir ke orang tertentu saja gitu. Nah, oleh sebab itu ini kita dorong kejaksaan. Jangan sampai terjadi saling melindungi di antara mereka. Karena kalau saya baca, kalau itu benar ya, itu kan ada DPR-nya. Ada menterinya, ada keluarga menteri, ada pemerintah daerah, ada macam-macam. Ada deputinya sendiri di dalam. Ada deputinya sendiri gitu. Ya. Nah, itu korupsinya kalau itu berjamaah betul gitu. Nah, sekarang menurut saya gini, soal justice collaborator itu mungkin tidak secara yuridis dulu, bukan soal itunya tadi. Justice collaborator itu memang ada aturannya ya. Di dalam undang-undang kita, justice collaborator itu ada beberapa instrumen hukum. Pertama, dia ada di undang-undang tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu sekarang undang-undangnya nomor 31 tahun 2014. Dulu undang-undang aslinya sebelum diubah itu undang-undang nomor 13 tahun 2006. Saya ikut membuat di situ karena saya anggota DPR. Itu memang mengatur tentang whistleblower dan justice collaborator itu. Siapa yang ingin bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap kasus yang sebenarnya, dia akan mendapat kompensasi tertentu. Misalnya tidak dituntut ya, atau dikurangi tuntutan hukumannya dan seterusnya. Itu ya ada di undang-undang tentang LPSK, ada di surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 ya. Di situ disebut tentang bagaimana memperlakukan whistleblower yang juga disebut justice collaborator. Kemudian ada tidak tanggung-tanggung peraturan bersama Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua LPSK tahun 2011 sudah membuat ini. Memberi perlindungan bagi siapa yang mau membongkar kejahatan di mana dia terlibat. Lalu ada peraturan pemerintah juga ya tentang kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Jadi instrumen hukumnya lengkap. Kalau Pak Sony mau ya. Artinya dengan pengakuan keinginan Pak Sony saja mestinya itu bisa jalan gitu ya? Bisa jalan. Nggak ada kendala dari kejaksaan dan segala macam. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu pertama, yang menjadi justice collaborator ini bukan pelaku utama. Kalau si Sony ini pelaku utama, nggak bisa jadi justice collaborator. Karena justice collaborator itu harus melaporkan, membongkar orang yang pelaku utama dan otaknya dari situ. Tapi untuk kasus ini kan kemungkinannya kepala BGN-nya kan Pak? Kemungkinannya kalau kita lihat ya sebagai struktur ya tertinggi. Ya bisa. Menurut undang-undang ini yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Tidak harus yang sekarang terlibat ya, bisa lebih. Bisa atasannya ya, bisa. Atasannya kalau dia memang menjadi otak. Dia mengarahkan gitu. Bisa ketuanya, bisa pimpinan DPR, bisa yang lebih tinggi dari dia yang punya pengaruh. Itu definisinya untuk memerintahkan. Itu pelaku utamanya. Gitu. Tapi kalau misalnya
si Sony ini dia pelaku utamanya sendiri, dia melakukan sendiri apa hanya kebetulan aja koordinasi, itu bukan justice collaborator namanya. Kalau justice collaborator itu kesaksiannya ditolak bisa dipakai untuk menuntut dia. Kalau itu bohong. Kalau itu bohong. Gitu, iya. Pertama dia bukan pelaku utama lalu mengakui saya telah berbuat jahat, ya. Tapi yang terlibat adalah Pak ini. Saya disuruh ini dan diberitahu caranya begini, uangnya disimpan begini dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan justice collaborator namanya. Kemudian keterangannya harus signifikan. Lalu bersedia bekerja sama. Apakah sudah ada justice collaborator yang berhasil? Kita masih ingat waktu Polhukam dulu ada Eliezer kan? Eliezer ya kan dia bebas akhirnya kan? Bebas. Dituntut 12 tahun hanya akhirnya kena 1,5 tahun kalau tidak salah. Dalam kasus Sambo ya? Dalam kasus Sambo. Nah, kita kan dorong tuh. Jadi justice collaborator ngaku yang benar kamu, jangan kamu ngaku nimba. Kamu yang ngaku bahwa kamu disuruh nimba gitu aja kan gitu ya. Akhirnya dilindungi oleh LPSK berhasil. Dulu Elsa Sharif juga pernah jadi justice collaborator ya, ketika menyangkut kasus membela Nasaruddin apa itu ya, kasus itu. Jadi bisa dan sudah ada buktinya. Tinggal Sony ini berani enggak, yakin enggak bahwa dia bukan bagian dari pelaku utama. Kan bisa aja pelaku utamanya kelompok kan, bisa ketua, wakilnya, sekjennya atau apalagi kan bisa. Nah, Pak Mahfud, sungguh pun misalnya tidak bisa, katakanlah tidak memenuhi unsur justice collaborator atau istilah kita saksi mahkota ya Pak ya. Ya. Tapi dengan dia membuka nama dan dia mengatakan ini perannya kan itu udah cukup bagi jaksa untuk memfollow up, Pak. Untuk memfollow up itu. Iya. Kalau seperti sekarang misalnya ini loh nama-nama yang berurusan, yang ngambil kepentingan, yang meminta nitip ke segala macam itu kan bisa di follow up. Kalau betul nama itu dari dia, itu sudah bisa jaksa memanggil mulai dari Nani Esdiang dan sebagainya. Persis, nomor satu itu yang beredar itu Nani Esdiang kan? gitu. Nani Esdiang itu kemungkinannya dia yang mengungkap ini, mendorong, tapi kemungkinan kedua dia dapat itu. Iya kan? Bisa saja. Dan di dalam hukum boleh menduga-duga gitu. Iya kan? Karena ada jaringan kerja di situ. Pak Mahfud menyarankan kejaksaan untuk memeriksa Nani Esdiang. Ya, saya menyarankan itu agar diperiksa. Sekurang-kurangnya diperiksa. Tidak usah jadi tersangka dulu. Diperiksa dulu apa peranmu. Kenapa kamu misalnya kok tidak tahu padahal kamu sudah jadi ini sekian bulan. Iya kan? Kan bisa saja. Kamu sekian bulan udah jadi pengawas, jadi salah seorang wakil ketua, tidak tahu melakukan itu, gitu kan bisa. Apalagi tugas dia komunikasi dan investigasi. Memang harusnya melakukan itu gitu, tapi tidak ada laporan. Apakah kan, gitu kamu tidak menginvestigasi itu? Kan gitu kan. Tapi ada kemungkinan juga dia yang lapor. Ini kan hasil investigasi dia, bisa juga kan kita tidak tahu. Oleh sebab itu ini harus terbuka kepada publik ya. Nah itu Mas mengenai MBG. Nah dari sisi momentum Pak Mahfud, kan sekarang akhirnya kan Presiden akhirnya kira-kira gitu ya, Pak Mahfud tuh minggu lalu mengapresiasi Presiden karena dalam tanda petik membolehkan orang yang dipercaya sekalipun untuk dijemput oleh jaksa dan dijadikan tersangka kan Pak. Tapi pada saat yang sama kan orang mengatakan ini momentum baik sebenarnya untuk melakukan evaluasi total. Pak Mahfud melihat bagaimana kan? Anda termasuk yang langsung mengkritik ini tata kelolanya nggak beres, pengawasnya nggak ada. Ini kah momentum untuk mengevaluasi? Iya. Sekarang ini saatnya. Pertama disimpulkan yang kemarin tuh amburadul, bukan hanya dilihat oleh rakyat, tapi juga sudah mulai ditangani aparat penegak hukum karena cukup bukti bahwa itu amburadul dan penuh korupsinya. Oleh sebab itu sekarang ini supaya ya dirombak total tata kelolanya. Dirombak total tata kelolanya jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak rantai untuk sampai ke sana. Kan tetap saya heran ya kalau politiknya katanya agar Pak Prabowo mendapat dukungan kuat di tahun 2029 untuk mencalonkan lagi. Ya itu enggak apa-apa, boleh saja. Tapi kenapa harus membuat jaringan yang menimbulkan korupsi ini? Kan Pak Prabowo bisa sendiri memerintahkan. Langsung ke rakyat lah, tidak usah lewat-lewat itu. Kan Pak Prabowo dapat kredit juga secara politik. Rakyat akan senang juga. Tidak harus melalui orang-orang yang niatnya saja sudah jelek ini. Kalau saya melihat orang yang dipasang di situ, niatnya sudah jelek. Dan Pak Prabowo kayaknya karena ada situasi tertentu kepepet baru melakukan langkah itu. Lalu sejak dulu kemana? Ketika kita mengatakan, Pak itu ada korupsinya, Pak itu enggak beres kan berkali-kali kita katakan. Kok baru sekarang? Sudah dulu. Indikasi korupsi itu kan gampang ya kalau kita pernah duduk di pemerintahan. Kalau kita katakan itu ada korupsinya gitu. Enggak, malah dimarahi orang yang siapa yang melawan MBG berarti tidak pro rakyat dan justru kita pro rakyat. Kalau korupsinya enggak ada, negara bisa menghemat atau uang yang ada bisa dibagi lebih banyak kan gitu toh. Kalau korupsinya tidak ada, dikelola dengan baik aja. Kan pasti pejabat-pejabat yang korupsi itu gajinya udah besar. Iya toh. Kenapa masih korupsi yang seperti itu? Perlukah misalnya Pak pemerintah untuk mengatakan bahwa ya setelah ini kita lihat kejadiannya seperti ini, ada kasus korupsi segala macam, memang selama ini kita keliru menyiapkan. Perlu nggak kira-kira ada permakluman? Yang seperti Bapak mengatakan, selama ini Pak Prabowo kemana? Kok baru sekarang sadar bahwa ada korupsi? Iya. Ya ya mungkin itu kan sudah dinyatakan kan. Sudah dievaluasi selama 1,5 tahun. Maka sekarang diadakan tindakan ternyata ada
penyelewengan. Ya harusnya lalu ditambahkan dan tata kelolanya dengan demikian setelah orangnya ditangkap, tata kelolanya pun harus dirombak. Tata kelola itu bisa Pak, misalnya pengaturan organisasinya, orang-orang capable atau tidaknya. Kan kira-kira gitu kan, Pak? Ya. Tidak boleh ada konflik of interest. Itu biasa. Sejak zaman Belanda yang penjajah aja. Persis. Nggak boleh kalau ada proyek pemerintah. Lalu, itu keluarganya ikut. Itu Belanda loh, peraturan Belanda. Gitu. Lalu pengawasnya, siapa yang harus mengawasi, memantau? Kan kira-kira gitu. Selama ini kan nggak ada yang mengawasi kan, Pak? Gitu. Laporannya pasti harus secara reguler kan gitu kan. Gitu ya. Bulan ini masalahnya, biayanya sekian. Apa susahnya? Ya. Ini negara. Seberapa tepat titiknya, taruh SPBG segala macam. Itu kan banyak sekali berarti Pak yang harus dievaluasi. Itu artinya Pak Mahfud membayangkan ini perlu berhenti misalnya 1-2 bulan, total evaluasi dulu. Setelah itu semua proses hukumnya biar jalan tuntas, lalu kemudian dijalankan atau gimana? Ya mungkin itu salah satu alternatif. Salah satu alternatif. Atau yang ada sekarang itu jalan dulu untuk ini, tetapi diberi waktu. Nanti ini akan diubah polanya, gitu ya. Kan sudah ada yang terlanjur kontrak dan sebagainya. Kan itu jalan-jalan dulu, tapi jangan terlalu lama. Mungkin sebulan aja kan sudah bisa. Masa nggak bisa begitu sih? Jadi misalnya dihentikan dulu 1 bulan, ya, dituntaskan dulu semua, termasuk tata kelolanya, hukumnya diusut tuntas. Setelah 1 bulan itu baru kemudian jalan lagi dengan konsep yang lebih siap. Dengan konsep yang lebih siap gitu. Dan banyak orang kok bisa merumuskan ini. Kalau muncul di podcast itu orang-orang yang ahli manajemen, ahli macam-macam, banyak tuh, ahli ekonomi gitu. Di mana pemborosannya, di mana rantai terlalu banyak, di mana apa gunanya ini bagi masyarakat desa dan segalanya itu kan sudah banyak dianalisis. Nah itu yang harus diperbaiki dan menuju ke titik-titik terluar dulu, iya kan? Terbelakang, terluar, tertinggalkan gitu kan? Yang ke situ aja dulu, gitu. Jadi kan tidak karuan orang yang punya, orang yang butuh dikasih MBG, dan itu kan tidak bisa dibantah. Di kota-kota masa di Bandung anak-anak di SMA favorit itu, coba di SMA 1, di SMA 1 Jogja coba 48 orang keracunan, gitu. Dan itu bukan insiden kecil. Kalau satu mungkin insiden. Saya nggak usah nyinggung cucunya Pak Mahfud jadi korban gitu ya. Iyalah, yang itu nggak usah itu. Itu orang nggak butuh dikasih. Nah, sementara yang di luar-luar itu banyak. Harusnya prioritas ke sana aja. Yang ini nggak perlu butuhan uangnya untuk keperluan. Itu apa? Makanya selama 1 bulan moratorium itu dulu dituntaskan ya. Menurut saya ya. Sasarannya siapa gitu ya, penyebarannya selama ini bagaimana, distribusinya. Pokoknya tata kelolanya diperbaiki. Pengawasan kualitasnya seperti apa kan gitu kan Pak? Ya. Oke. Gitu. Sebelum saya lanjut, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Saya lanjut lagi dikit Pak Mahfud. Pak Mahfud suka mengkritik dulu Pak Dadan Hindayana ini bukan ahlinya tapi kok ahli serangga atau disuruh memimpin ini. Kan jadi orang yang tidak tepat. Nah sebenarnya kalau kita bertanya, penggantinya ini pun juga sebenarnya nggak tepat-tepat amat kan Pak. Dia juga tidak punya pengalaman melakukan program besar seperti ini. Pak Mahfud menilai seperti apa? Bukankah nanti kemudian terjadi pengulangan lagi bahwa orang bukan pada tempatnya yang memimpin untuk anggaran 335 triliun? Gimana? Ya mungkin saja. Dia tidak punya kompetensi di situ. Meskipun sebenarnya kalau untuk mengurus tata kelola pemerintahan itu kan tidak harus persis seperti bidangnya. Karena kadang-kala orang bisa nyebrang juga. Di LSM juga begitu. Ada tapi pasti ada relevansinya Pak sedikit pun yang bisa masuk kan. Gitu. Terutama pengalaman ke tata pemerintahannya. Menurut saya kan dia punya staf-staf yang ngurus gizi dan sebagainya, dia yang ngurus gitu. Tapi sebenarnya kalau Pak Dadan itu tidak kompeten, satu tidak pengalaman dia ngurus birokrasi. Dua tidak tahu bahwa anggaran negara itu ada mekanisme-mekanisme tertentu. Lalu coba nyeplok jeplak asal ngomong gitu, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya itu kan sering sekali nyembelih 19.000 HP sekali gitu. Setiap hari. Padahal tidak pernah ada daging. Gitu. Itu sampai guyonannya kayak das atlatif itu 19.000 per hari kita nggak pernah lihat dagingnya di MBG katanya. Anak-anak dikasih susu 2 gelas sehari biar tinggi kayak anak-anak saya gitu. Loh, itu apa hubungannya dengan makan bergizi gratis? Bergizi gratis bukan susu kok, makanan pokok yang diperlukan, bukan tambahan nutrisi kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu kayak nggak ngerti dia. Manajemen pemerintahan itu bahwa uang itu ada alurnya begitu. Kalau beli barang itu harus melalui prosedur ini, penilaian dari LKPP, lalu harganya layak. Nah, ini dibuat sendiri, apalagi konon menurut eksposur kejaksaan itu banyak proyek-proyek itu yang dikerjakan oleh yayasan yang berafiliasi dengan 3 orang ini. Buat yayasan ini, ngadakan ini dan seterusnya. Nah itu jahat betul, menurut saya harus hukum mati. 3 orang itu. Iyalah. Oh ya, karena ini kan tujuannya niatnya program mulia Pak. Enggak, pelakunya kalau Pak Prabowo-nya mulia sih tujuannya. Pelakunya ini pelaku kejahatannya itu, meskipun sekarang hukuman mati itu di dalam KUHP baru itu memang hanya dengan pertimbangan yang luar biasa. Itu bukan hukuman pokok, itu hukuman khusus dengan pertimbangan khusus luar biasa. Yang kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi kalau dilakukan dalam keadaan krisis kan misalnya gitu. Tapi kalau dihukum seumur hidup menurut saya
layak ini orang kayak gini nih. Dan yang lain tuh diseret semua tuh. Itu dari pusat sampai ke daerah, ibarat anggur itu Mas. Ini banyak sekali nih rangkaiannya ke bawah ini yang harus dibongkar oleh kejaksaan. Dan mudah-mudahan kejaksaan bisa bongkar itu. Kita tunggu Pak, kita tunggu. Ya. Dan Pak Mahfud saya kira tiap minggu akan mengomentari itu, melihat menyaksikan evaluasi pengusulannya seperti apa. Ya. Pak, kita pindah sekarang ke kasus yang juga dibahas banyak dan saya kira Pak Mahfud juga kaget dengan kasus ini. Soal korupsi di imigrasi Pak. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita baca berita kemarin KPK mencari Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi Pak, ya, ini pasti ya. Pak Mahfud bagaimana memandang kasus ini dengan keterlibatan Silmi Karim sebagai Wakil Menteri semua orang Imigrasi? Kaget lah. Pertama, Silmi Karim tuh kelihatannya kan anak manis saja ya. Sampai good boy lah Pak gitu ya. Good boy. Ini anak baik, nggak pernah ini, komunikasinya juga bagus. Tapi sesudah oleh KPK diekspos ya, kejahatannya itu luar biasa tuh ya. Menerima setoran secara rutin, secara berjenjang gitu. Tiap minggu dapat 100 Pak. Dapat 100. Itu dari dari pengurusan izin tinggal. Warga negara asing ya. Iya. Yang begitu. Dulu kalau masih Rizal ingat waktu saya di Menko Polhukam itu kan ada yang mengusulkan gitu, perubahan undang-undang agar agar pengurusan masalah kitas, paspor dan sebagainya itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Gitu ya. Waktu itu kita tolak. Ini nggak bisa. Ini apa sih, kan cuma sedikit. Kalau dari APBN cukup kok. Bilang ambil berapa lalu kelola ditambah oleh APBN masih cukup. Kenapa? Biaya-biaya kecil begitu kok mau diswastakan. Usulan itu datang Dirjen Imigrasi, Kementerian Kumham. Dari seseorang lah yang sekarang menjadi pejabat. Waktu itu saya tolak. Nggak bisa saya bilang. Tapi ternyata jalan juga akhirnya. Karena ingat Pak, jadi ketika itu sampai berbentuk RUU Pak. Iya. Mau mengubah undang-undangnya dan apa bilang. Ingat saya. Mana naskah akademiknya kok tiba mengubah hanya satu pasal untuk mempermudah urusan ini. Yang kemudian kami bersama tim, waktu itu saya punya tim hukum di Kedeputian 3 itu, Pak, ini potensi korupsinya dan keras memerasnya ini besar loh. Kalau caranya begini. Sudah kebaca ketika itu ya, peluang itu ya. Sehingga saya kirim surat nggak bisa. Tapi sekarang udah berubah. Itu langkah-langkah untuk masuk ke korupsi itu diciptakan dengan cara itu. Itulah yang disebut autokratik legalisme. Itu salah satu praktiknya. Keinginan berbuat korupsi itu dibuatkan hukum. Hukumnya diubah dulu gitu. Lalu dia masuk dengan cara itu. Tapi apakah itu ada kaitannya dengan ini apa tidak? Karena saya sudah lama tidak mengikuti. Iya, dan yang saya ikuti setelah Pak Mahfud nggak jadi Menko, pemerintahan berganti, lalu disahkanlah. Ya, pengganti Mahfud disahkan di DPR Undang-Undang Imigrasi itu. Iya, saya nggak ngikuti. Apakah itu masuk disahkan apa tidak? Saya kan sudah tidak di situ. Tapi mungkin saja masuk dengan cara-cara itu. Nyatanya sekarang waminnya yang tertangkap. Dan itu sebelum itu adalah Dirjen Imigrasi kan. Nah, ini kan kata kejaksaan Pak, yang diusut ini periodenya dari tahun 2022 sampai 2026. Nah, dalam catatan kita itu Pak Silmi Karim ini jadi Dirjen Imigrasi itu tahun 2023 Pak, Januari. Sehingga artinya pejabat sebelumnya yang menjabat tahun 2022 mestinya bisa diperiksa oleh kejaksaan juga kan Pak? Atau gimana menurut Pak Mahfud? Ya bisa aja, nanti kan bisa. Ini dulu yang kebetulan alat buktinya itu adalah dia. Bukti-bukti pendahuluannya adalah dia. Nanti kan bisa berjalan ke sini, mundur kan. Ini yang sebelumnya gimana? Sebelumnya gimana kan, kalau jaksanya pintar bisa ketemu. Dan saya selalu percaya jaksa itu pintar, jauh lebih cepat daripada kita loh. Jaksa itu kadang-kala kalau membuat formulasi. Sehingga kalau jaksa salah itu menurut saya sengaja aja. Karena jaksa itu kalau sungguh-sungguh dibiarkan profesional, bagus-bagus kok dakwanya itu. Kadang-kala salah ada putus itu pasti ada yang merekayasa itu. Gitu aja kalau saya. Oleh sebab itu ini juga begitu. Si Silmi ini harus dibuka. Ya, ini kan jahat sekali. Baru beberapa lama sudah melakukan korupsi secara terstruktur kan. Iya Pak. Dikumpulkan dari sini, naik ke atas, dikumpulkan lagi, naik ke atas. Itu kan gila itu. Instruksi dari atas ke bawah, lalu dari bawah duitnya naik ke atas. Kata jaksa kan begitu Pak. Ini selama ini kan kalau korupsi diam-diam, kickback kan dari belakang, dari ini gitu sampai ketahuan. Nah ini terstruktur begitu kan orang. 145 miliar Pak setiap pekan, lalu 100 juta per minggu didapatkan. Kan apa pandangan Pak Mahfud melihat model korupsi jorok itu tuh? Kan jorok banget Pak, tiap minggu dapat setoran 100 juta lebih. Gitu. Ya. Saya tidak tahu. Ini apa sih sebabnya negara kita ini kok sudah jadi begini rusak? Rekrutmennya ya? Rekrutmennya itu kita sudah tidak lagi ikut merit system. Semuanya, oh ini teman saya, oh ini ada pendekatan ke saya, oh ini menjanjikan ini ke saya, oh ini bisa membantu saya, lalu masuk sembarang-sembarang orang itu, lalu diberi lagi beberapa jabatan banyak gitu.
Masa begitu cara bernegara? Tapi oke. Mekanisme pengawasan di dalam kementerian berarti tidak jalan, Pak Mahfud. Karena kita pikir selama 4 tahun dia melakukan itu dengan menikmati itu, akumulasinya besar sekali sekarang. Berarti apa? Irjen dan segala macam di dalam kementerian gimana tuh ya? Mestinya diperiksa juga. Masa ente tidak tahu gitu? Persis. Irjen yang kayak gini, gitu kan? Apalagi kasusnya katanya berasal dari Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Nyambungnya ke situ. Ya. Berarti kan apa namanya? Berantai lah, berjaring sudah model korupsinya. Iya. Ya itulah, Mas. Ya mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya melihat ada gesture yang dari Pak Prabowo dalam beberapa waktu terakhir ini sudah lebih terbuka. Mudah-mudahan ini bukan hanya untuk menghindar sesuatu sesaat nanti balik lagi, enggak. Tetapi melembaga lah, menghindari ini dulu, ini selamat muncul lagi yang ini, atau mengalihkan isu ini pindah ke sini dulu, orang lain dikorbankan dulu, enggak. Mudah-mudahan bukan itu. Ya lalu analisis orang Pak kaitannya dengan berbagai kasus yang muncul ini, misalnya saya baca beberapa pengamat mengatakan ya mestinya ini kritik bagi presiden bahwa memang pemaksaan terhadap program MBG itu nggak masuk akal lah dengan akal. Lalu kekhawatiran berikutnya, kalau tidak dievaluasi total, ini kan jadi bisa berulang pada program yang lain, Pak. Jadi asumsinya bahwa program sekolah rakyat mungkin juga dipaksakan begitu, Koperasi Merah Putih juga dipaksakan begitu, sehingga potensi korupsinya juga muncul berjalan terus di sini nih. Ya coba sekolah rakyat tuh supaya diperiksa juga. Nah itu dia Pak. Saya mendengar dari beberapa orang ke lapangan tuh nggak kayak sekolah rakyat, mutunya nggak ada sama sekali. Lebih mutu yang sudah impres apa yang di kampung udah jalan itu info yang kamu dapatkan? Iya, beberapa ini informasi ya. Itu kayaknya dipaksakan Pak, apa betul sekolah rakyat kayak gitu yang dibutuhkan oleh kita. Bagaimana seleksinya, bagaimana gurunya agar lebih bermutu gitu. Kenapa sekarang tidak diratakan aja gitu. Guru-guru yang tidak terpakai dan sebagainya itu yang sekarang mau diberhentikan diratakan aja ke berbagai tempat. Tidak perlu ada sekolah eksklusif seperti itu kalau memang tidak menjanjikan sesuatu yang berbeda. Nah selama ini kan tidak jelas perbedaan apa yang akan dilahirkan dari sekolah rakyat ini. Iya kan? Membentuk sekolah di berbagai tempat. Sekarang murid tidak ada yang tidak bisa sekolah kan. Sudah belasan tahun ini semua murid sudah tertampung kalau untuk masuk SD, masuk SMP kan tidak ada orang tidak masuk sekolah. Kenapa harus dibentuk kayak gitu yang juga produknya mutunya bedanya ini mutunya apa dengan yang sudah ada. Jadi alih-alih menghasilkan kualitas yang lebih bagus malah masalah muncul di situ ya kira-kira gitu ya. Tapi oke lah kita hargai. Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih juga mendapat peluang yang sama. Iya, kita lihatlah. Saya belum bisa menilai karena saya bukan seorang ahli ekonomi ya. Tetapi sekilas nampaknya kalau Koperasi Merah Putih ini dari sudut struktur dan permodalan itu tidak sama dengan koperasi yang diidekan oleh para pendiri negara. Kenapa? Modal diberikan dari atas. Katanya ini pinjaman yang nanti akan dikembalikan sekian tahun berdasar keuntungan yang diperoleh. Itu satu. Koperasi kan tidak boleh mencari keuntungan seperti itu. Iya kan? Itu satu konsep dasar. Koperasi itu kan modalnya dari bawah. Yang nyimpen di situ jadi anggota dan dia bekerja di situ lalu mendapat sisa hasil SHU, sisa hasil usaha setiap tahun. Nah, sekarang Koperasi Merah Putih itu siapa anggotanya? Gitu kan? Nah, anggota itu kan harus nyimpen, harus bekerja. Harus juga simpan pinjam di situ. Nah, seluruh rakyat jadi anggota di situ? Gimana cara membagi keuntungannya kalau ada keuntungan dari situ? Nah, keuntungan ini mau dibagi sebagai sisa hasil usaha ke anggota dan katanya menurut itu seluruh rakyat di desa itu adalah anggota, dapat semua meskipun tidak bekerja dan tidak nyimpan. Lalu keuntungan ini untuk bayar utang yang modal dari negara 3 miliar misalnya. Itu konsepnya juga tidak jelas, tapi sebagai keinginan untuk menghidupkan ekonomi di desa menurut saya silakan aja. Cuma menurut saya koperasi desa itu seharusnya bertandem dengan MBG loh, Mas Rizal. Jadi biaya MBG itu serahkan ke koperasi desa. Koperasi desa yang mengelola misalnya sayur, ayam, apa gitu di desa semua dihidupkan biaya dari sini, dari MBG ini. Lalu ekonomi desa bergerak, bukan di drop dari atas. Saya kemarin saya lewat di Kediri, kemarin saya ceramah di Kediri. Di Lirboyo. Di dalam perjalanan itu ada koperasi desa gitu. Itu tutup juga tuh. Gimana? Jadi penting Pak, jangan ada problem hukum juga di situ kan. Foto ada di mobil. Teman saya bilang tuh koperasi Pengurusnya nggak kelihatan. Barangnya nggak ada, kursinya pintunya buka tapi nggak ada orangnya. Ini perlu ditelusuri persoalan hukumnya Pak. Pak terakhir nih, hari ini kita dikagetkan, banyak orang dikagetkan dengan jam 10, jam 11 tadi ada pengesahan. Orang mengatakan ini cepat sekali. Revisi Undang-Undang Kepolisian Pak. Sebagai orang yang sudah bekerja keras dalam menyusun rekomendasi reformasi Polri, tiba-tiba disahkan seperti itu dan secara substansi dalam tanda petik dalam bacaan banyak orang mengecewakan. Apa komentar Pak Mahfud dengan disahkannya Undang-Undang Kepolisian? Saya sudah menduga bahwa Komisi Reformasi Polri itu hanya lip service saja.
Itu tidak ada keinginan untuk memperbarui polisi. Tetapi karena waktu itu rakyat mendesak dibentuk komisi reformasi. Oleh sebab itu ketika komisi reformasi akan dibentuk, saya dihubungi paling awal. Ya. Tapi sesudah saya bilang iya, sampai berbulan-bulan tidak ada kabarnya. Baru rakyat mendesak, baru dibentuk. Sesudah sekian bulan dibentuk. Sudah dibentuk, di waktu 3 bulan, kita lapor nih 3 bulan nih, udah selesai. Tidak dipanggil juga. Sehingga sejak awal saya, ini tidak akan ada reformasi Polri. Ini hanya menunda-nunda aja gitu. Oleh sebab itu, ya sekarang nyatanya hasil reformasi itu tidak ada kan? Hampir tidak ada hal substantif yang diperhatikan. Ya sudah, itu kan orang tidak bisa. Itu apa yang Anda kerjakan sebagai komisi reformasi? Memang kerjanya kan hanya membuat usul. Apa yang baik? Usul sudah disampaikan. Dan disampaikan kepada Presiden ya, sudah diterima dengan baik. Ya. Bahwa itu tidak diperhatikan sama sekali dan tidak bergerak. Loh kan kita bukan pemerintah. Ya sudah, itu urusan pemerintah dan DPR, dan itu adalah kewenangan mereka. Oleh sebab itu ya silahkan aja. Ya, apakah menurut saya tidak ada. Dengan adanya undang-undang ini tidak ada tuh reformasi Polri. Tidak akan ada. Tapi ya mau apa? Itu kan tanggung jawab Presiden. Ya. Kalau anggota reformasi kan cuma diminta membuat rumusan. Ya. Rumusan sudah diberikan. Lalu juga tidak jalan. Tidak terkomunikasikan kayaknya dengan tim perundang-undangan yang dari pemerintah dan dengan DPR, sehingga tidak ada yang ini. Terputus rasanya, kita nggak mendengarkan berita apa-apa. Iya, tapi tidak apa-apa juga. Kan kita juga tidak dapat apa-apa dari situ. Tidak punya beban moral. Yang penting sudah bekerja, buat negara niatnya sampaikan bahwa urusannya seperti itu ya, Presiden yang punya kewenangan. Masyarakat lah yang menilai, ini sungguh-sungguh apa enggak gitu. Okay. Kalau kitanya sih sungguh-sungguh gitu. Itu aja. Baik, saya sudah menduga dari awal. Sudah menduga ya? Ketika saya nyerahkan itu, ya tidak akan jalan gitu. Baik, cukup Mahfud saya kira minggu ini Pak. Makasih, oke. Sekian saudara. Terus terang edisi minggu ini. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Jangan pernah lelah untuk selalu mencintai Indonesia. Selesai.